Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Ahmad Taufik Reja Kusuma, Elizabeth Rama, Marius Theo, dan juga Sevira Alia. Kami di sini, kelompok 3, ingin membahas materi tentang skeleton atau kerangka. Jadi, kerangka tubuh manusia juga disebut sistem skelet, merupakan susunan tulang pembentuk tubuh manusia, penggerak badan. Tulang rawan dengan tulang adalah komponen utama kerangka. Bagian terbesar dari kerangka awalnya ditetapkan sebagai tulang rawan selama kehidupan intrauterin. Fungsi kerangka. Yang pertama itu ada tempat melekatnya otot-otot rangka. Kedua, menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rubuh. Yang ketiga, tempat pembentukan sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Yang keempat, melindungi jaringan lunak yang mudah rusak, misalnya otak, jantung, paru-paru, hati, dan jaringan saraf tulang belakang. Berdasarkan bentuknya tulang, dibedakan atas. Yang pertama ada tulang pipa atau disebut os tubular. Tulang pipa berbentuk bulat panjang. Tulang pipa dijumpai pada anggota gerak. Contoh tulang pipa adalah tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengupil. Bagian-bagian dari tulang pipa. Yang pertama itu ada epifisis, yaitu kedua ujung tulang. Yang kedua, diafisis, yaitu bagian tengah tulang. Yang ketiga, cakra epifisis, yaitu sambungan epifisis dan diafisis. Yang keempat, tulang rawan daerah sendi. Yang kelima, kanalis medularis, yaitu rongga memanjang di dalam diafisis yang diisi oleh sumsum tulang kuning. Yang keenam, periosteum, yaitu selaput yang menyeliputi bagian luar tulang. B. Tulang pipi. Tulang pipi berbentuk pipih dan lebar. Tulang-tulang pipi berperan dalam melindungi organ tubuh. Tulang pipi terdapat pada tulang tengkorak, belikat, rusuk, dan tulang wajah. C. Tulang panjang. Tulang panjang adalah tulang yang panjangnya melebihi lebarnya. Biasanya terdiri dari sebuah batang berbentuk tabung yang disebut diafisis dan sebuah epifisi pada ujung-ujungnya. Tulang panjang ditemukan pada tungkai, yang termasuk tulang panjang adalah femur, tibia, dan fibula. Pada paha dan betis, humerus, radius, dan ulna dari lengan, serta metatarsal, metacarpal, dan phalanges. Dari kaki dan tangan, tulang panjang pada kaki mencakup setengah dari tinggi manusia. D. Tulang pendek. Tulang pendek berbentuk bulat dan berukuran pendek. Tidak beraturan, misalnya terdapat pada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Tulang-tulang pneumatika. Tulang-tulang ini membentuk rongga-rongga yang berisi udara dan dibatasi oleh membran mukosa. F. Tulang sesamoid adalah tulang-tulang kecil yang biasanya terdapat di antara persendian tulang, misalnya tulang tempurung lutut atau os patella. Jenis tulang dibedakan. Yang pertama ada tulang rawan atau cartilago. Atau cartilago. Tulang rawan dapat ditemukan pada embrio anak-anak, dan orang dewasa. Tulang rawan ini dapat dijumpai di ujung tulang persendian, taju pedang, cincin, batang tenggorok, daun telinga,
dan lain-lain. Lalu tulang rawan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang rawan hialin, bersifat sementara karena akan berubah menjadi tulang keras. Lalu yang kedua ada tulang rawan elastik, ditemukan pada daun telinga dan epiglotis dan sebagainya. Dan yang terakhir ada tulang rawan fibrosa, dikenal sebagai jaringan penyambung tulang rawan. Berikut gambar-gambaran di samping. Tulang sejati. Tulang sejati bersifat keras dan matriksnya banyak mengandung kalsium dan fosfor. Matriks tulang juga banyak mengandung zat perekat. Di dalamnya terdapat jaringan seperti sarang lebah yang sangat keras dan kuat. Pada bagian tengah terdapat sumsum tulang yang bertugas membuat sel darah merah dan sel darah putih. Proses pembentukan tulang. 1. Jaringan embrional mesenkrim membentuk tulang rawan sebagai rangka awal. Tulang rawan tersebut berongga dan menghasilkan sel induk tulang, osteoblast. 2. Osteoblast membentuk sel-sel tulang. Masing-masing tulang menghasilkan matriks tulang yang di dalamnya diendapkan garam-garam kalsium Ca dan fosfor P sehingga tulang menjadi keras. Macam-macam sendi. 1. Sinartrosis. Tipe persendian sinartrosis memungkinkan tulang tidak mengalami gerakan. Ini terjadi karena kedua ujung tulang dihubungkan oleh jaringan ikat. 2. Diartrosis. Kedua ujung tulang tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga tulang dapat bergerak bebas. Yang ketiga, amriartrosis. Persendian tulang dengan gerakan yang sangat terbatas disebut amfiartrosis. Selanjutnya, sistem rangka tubuh manusia. Yang pertama ada selekton aksial. Jadi, selekton aksial itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tulang dada berfungsi melindungi organ-organ penting dalam rongga dada. Tulang dada tersusun atas 3 tulang, yaitu tulang hulu, tulang badan, tulang taju pedang. Dan tulang tengkorak bagian kepala dan wajah adalah seperti gambar di samping. Selanjutnya, tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipi, dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang disebut juga tulang belakang disusun oleh 33 buah tulang dengan bentuk tidak beraturan. Ke-33 buah tulang tersebut terbagi atas 5 bagian, yaitu seperti gambar di samping. Ruas-ruas tulang belakang berfungsi untuk menegakkan badan dan menjaga keseimbangan, menyokong kepala dan tangan, dan tempat melekat otot, rusuk, dan beberapa organ. Selanjutnya, selekton apendikular, tambahan dari selekton aksial. Jadi ada anggota gerak atas yang terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Selanjutnya anggota gerak bawah, yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Selanjutnya ada gelang bahu, itu ada tulang selangka, sendi peluru, tulang lengan atas, tulang belikat. Dan gelang panggul itu terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Baiklah, kami dari kelompok 3 telah menampilkan hasil presentasi atau diskusi kami yang berjudul tentang skeleton atau kerangka. Bila ada salah atau kekurangan dari presentasi kami mohon maaf. Dan presentasi hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.